bahwa kondisi kalinya ketika belum dilakukan normalisasi, lihat penuh tumpukan reruntuhan beton hasil dari pembongkaran jembatan. Airnya tidak mengalir sama sekali. Dan seperti ini juga kondisinya. Dan bawahnya sudah digali, dan posisi bawahnya itu sudah gerong tuh, sudah gerong. Kebanjiran gitu sering. Wah, ya semua sering. Warganya sering. Kampung saya nggak terbuka sampai sebetul. Wah. Itu juga di atasnya masih banyak kabel-kabel. Halo teman-teman, sahabat setia channel Kang Jack Carkasih. Pada hari ini saya sedang berada di depan pom bensin Kecamatan Batu Jaya, teman-teman. Ingin melaporkan titik kedua normalisasi yang ada di Kecamatan Batu Jaya. Setelah sebelumnya ekskavatornya berjalan dari arah Pasir Batu Jaya menuju arah Pakis Jaya. Nah, pada kali ini saya ingin melaporkan teman-teman bahwa ada ekskavator lagi yang bergerak menormalisasi mulai dari titik pom bensin. Nah, ini menuju ke arah Teluk Bango atau menuju ke arah yang Rengas Dengklok, teman-teman. Titik mulainya dari sini, dari depan pom bensin. Nah, itu ekskavatornya sudah bekerja. Bagi teman-teman yang belum tahu bahwa ini kegiatan ini sedang menormalisasi kali apur yang ada di Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya. Yang panjang kalinya itu mencapai kurang lebih 13-14 km, teman-teman. Dan dikerahkan 4 ekskavator dalam proses normalisasi yang diperintahkan oleh Bupati Karawang A.R. Saifullah atas instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah, setelah sebelumnya saya sering meliput kegiatan ekskavator yang ada di Pasar Batu Jaya menuju arah Pakis Jaya. Kali ini ada lagi ekskavator yang lain yang bergerak ke arah Teluk Bango ya, atau ke arah Rengas Dengklok. Kalian bisa lihat teman-teman, ini kalinya sudah dilakukan kemarin ya, sudah dilakukan pembongkaran jembatan-jembatan. Bisa teman-teman lihat semua, ini sudah selesai dilakukan pembongkaran jembatan-jembatan beton yang menutupi atas dari kali apurnya. Selanjutnya langsung disusul dengan pengangkatan sedimen lumpur beserta reruntuhan beton-beton sisa pembongkaran jembatan kemarin. Yuk teman-teman, kita ikutin saja gimana proses pengangkatan sedimen lumpurnya. Wis, yang sangat penuh sekali tuh, hitam juga teman-teman. Wah, di sini mayoritas sedimennya asal dari tanah, hasil dari pelebaran kalinya bercampur dengan runtuhan beton. Dan saya masih jarang melihat ada tumpukan-tumpukan sampah plastik. Dan sedikit informasi untuk teman-teman semua bahwa ekskavator yang sedang bekerja ini adalah ekskavator milik Pemda Kabupaten Karawang yang dikirim ke sini langsung sebanyak 2 unit. Jadi 2 unit dari
ekskavator punya Pemda, sedangkan 2 unit lagi ekskavator punya swasta. Wah kan, masih banyak tumpukan-tumpukan betonnya yang terus dicoba diangkat. Dan saya belum melihat ada mobil dump truck di sini yang siap untuk mengangkut sedimen lumpur. Makanya coba ditaruh di bahu jalan dulu. Setelah itu baru dipindahkan ke atas dump truck. Ya, kita lihat bagaimana kondisinya yang sudah dilakukan pengangkatan. Tuh, sudah mulai bersih, kelihatannya sudah mulai luas. Meskipun belum maksimal ya, masih perlu finishing agar kalinya bisa lebih baik dan bisa lebih maksimal dalam mengaliri air dan menampung pembuangan-pembuangan air dari pemukiman-pemukiman warga, agar tidak terus-terusan warga sini mengalami kebanjiran. Karena program normalisasi ini adalah bagian upaya dari Bupati A.F. Sabubloh atau Bupati Karawang untuk mengatasi problem banjir yang sering dialami masyarakat sekitar sini, agar masyarakat tidak terus-terusan terkena banjir saat musim hujan datang. Itu reruntuhan jembatannya masih banyak numpuk, sisa kemarin pembongkaran. Wah, coba kita lihat lebih dekat. Wah, dan masih banyak titik-titik di area Kali Apur ini yang masih tersumbat, sehingga airnya sampai saat ini masih belum bisa mengalir dengan normal karena masih banyak titik-titik penyumbatan. Masih ada tumpuk-tumpukan reruntuhan beton sisa pembongkaran jembatan ya kawan. Iya tuh, luar biasa itu, numpuk. Dari mana asli bang? Saksikan teman-teman, itu numpuk sekali. Lihat betonnya. Banyak banget ya. Wah. Oh, teman-teman. Tidak hanya mengeruk lumpur dan reruntuhan yang menimbun, tapi juga petugasnya mencoba
sambil melebarkan, sambil melebarkan ukuran kali. Wah, ini bos, banyak tumpukan-tumpukan bambu, bangkai-bangkai dari reruntuhan jembatan, sepertinya jembatan-jembatan lama tuh, bangkai-bangkainya, bambu-bambunya. Ini posisinya yang ada di sebuah toko sepeda atau sepeda listrik ya teman-temannya. Ini kalau tidak salah sepeda listrik yang memang mau tidak mau harus istirahat sebentar demi kelancaran normalisasi. Wah, hitam sekali tumpukan sampahnya. Sangat menumpuk sekali ya, meskipun areanya tidak terlalu banyak itu dan panjang, tapi sedimennya udah sangat banyak sekali. Wah, terus dibongkar. Banyak sekali teman-teman, lumpurnya teman-teman udah tinggi banget ya. Bahkan banyak batu-batu kali itu yang ada di dalam tuh. Luar biasa, kerja berat ekskavatornya ya.
puing-puing betonnya teman-teman. Tuh. Saya jalan ya jalan ini buat jalan jalan teman-teman, hampir terdobrak tuh. Lihat beton-beton yang ada di bahu. Sudah sangat biasa sekali ya teman-teman, kalau dalam kegiatan normalisasi ini sering kena bansretan lumpur-lumpur. Mau kemana dia? Pokoknya langsung ke arah sini. Wah. Ayo nyari jambunya. Lihat teman-teman, ini daerah-daerah yang belum dikeruk sudah hampir sama dengan jalanan tingginya. Wah, wih, itu ada batang beton, ngeri sekali. Lagi beton teman-teman. Masih didominasi dengan lumpur dan beton-beton ya kawan. Saya belum melihat adanya tumpukan-tumpukan sampah, namun hanya pekatan-pekatan lumpur hitam
bagaikan oli-oli bekas. Lihat, tuh masih penuh beton. Sekali lagi saya informasikan bahwa kalinya bukan hanya dilakukan pengerukan sedimen lumpur, tapi juga sekalian dilakukan pelebaran ya, karena memang sudah sangat menyempit. Bentuk kalinya sudah jauh dari bentuk sebelumnya. Padahal kalau yang tadi berdasarkan keterangan warga sekitar, kali ini memiliki lebar sekitar 3 sampai 4 meter ketika sejak tahun 1995. Tapi seiring berjalannya waktu, sejak dilakukan adanya pelebaran jalan juga, akhirnya kalinya menjadi dikorbankan dan makin tak terurus, akhirnya sampai menyempit seperti saat ini teman-teman. Ada titik-titik yang dimana memang lebarnya hanya tinggal sisa 1 meter. Bahkan di video sebelumnya itu ada yang hanya lebarnya sampai 30 sampai 40 cm, tidak sampai 1 meter teman-teman. Sungguh memprihatinkan. Makanya tidak heran jika warga-warga di sini sering mengalami kebanjiran ya kawan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang punya tanggung jawab penuh atas ketertiban dan penataan lingkungan, selayaknya kita sama-sama sadar diri untuk peduli terhadap lingkungan agar tetap terawat, mau menjaga dan merawat lingkungan kita masing-masing ya kawan ya, agar semuanya hidup dan berjalan lestari, bisa maksimal menjalankan fungsi-fungsinya dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif yang justru merugikan kita semua kawan. Wah lihat, bukan banyak banget kan, beton lagi, beton lagi, beton lagi. Nah ini ada rumah warga, bawahnya sudah digali, dan posisi bawahnya itu sudah gerong tuh, sudah gerong. Pak, kalau lebar sebelumnya berapa sih Pak? Dulu lebarnya hampir 3 meter, 4 meteran dah, 3 sampai 4 meter ya? Oh, 4 meter. tapi karena udah nggak kelamaan, nggak pernah dikeruk ya Pak? Berapa puluh tahun? Oh, iya. Dari 30 tahun dah. Berarti sekitar masih era Pak Soeharto ya? Kalau itu ya? Nah iya betul. Era masih era Soeharto ya? Yang lagi kegiatan program-program pertanian itu ya? Nah iya. Terus warga di sini sering kena dampaknya nggak Pak? Akhir dari penyempitan dan kalinya yang kurang lurus, kebanjiran gitu sering? Sering. Wah ya teman-teman, sering. Warganya sering. Apalagi kampung saya ke Panunggal itu sampai sedengkul. Wah, pembuangannya nggak ada ya? Ada. Jadi dari sini ke 4 meter kan? 4 meter lebarnya dari sini. Iya. Ya, Bambu. Itu barusan saya mencoba berkomunikasi dengan warga sekitar yang mengatakan bahwa memang kali ini
Dulunya itu ukuran lebarnya sekitar 3 sampai 4 meter. Pada ketika masih eranya zaman Presiden Soeharto, pada saat beliau sedang melakukan program pertanian pangan untuk rakyat. Tapi setelah itu kalinya sudah tidak pernah terurus lagi, tidak pernah ada kegiatan normalisasi, sampai akhirnya yang membuat kalinya menjadi menyempit dan tertimbun oleh sampah-sampah maupun beton-beton hasil dari jembatan-jembatan yang sering dibuat oleh warga, dan akhirnya memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar yang sering mengalami kebanjiran. Pak supirnya masih muda-muda di sini ya kawan. Kalau kita lihat dari kemarin, supirnya masih muda-muda semua. Ramai sekali, banyak orang-orang masyarakat sekitar yang mencoba menyaksikan kegiatan normalisasinya. Ini sedang mencoba merobohkan sebuah pohon yang berada di bahu jalan agar tidak mengganggu proses pengangkatannya. Lihat. Dirobohkan aja teman ya. Itu juga di atasnya masih banyak kabel-kabel yang tidak beraturan. Tumbang teman-teman pohonnya. Semoga nanti diganti dengan pohon baru ya, agar supaya tanahnya tidak longsor ke kali, turun lagi ke kali. Ini kalinya dangkal, akibat tanahnya tuh banyak yang longsor teman-teman. Barusan informasi dari supir bekonya, katanya mau istirahat dulu karena memang sudah hampir jam 12 siang. Ini ada jam 11:40. Supir bekonya mencoba memarkirkan bekonya dulu agar tidak mengganggu kendaraan yang lewat, karena hendak beristirahat, makan siang, ngopi. Asal jangan bobo. Kalau bobo nanti bablas nyampe sore lagi. Nah ini ya teman-teman juga ya, sebuah kondisi kalinya ketika belum dilakukan normalisasi. Lihat, penuh tumpukan reruntuhan beton hasil dari pembongkaran jembatan. Airnya tidak mengalir sama sekali. Dan seperti ini juga kondisinya. Dan saya ulangi kembali bagi teman-teman yang belum tahu ini posisinya ada di mana. Ini titiknya ada di dekat pom bensin Batu Jaya. Dari pom bensin berjalan ke arah Teluk Bango atau Rengas Dengklok. Nanti sepanjang jalan itu teman-teman akan bisa melihat kegiatan-kegiatan normalisasinya. Ada satu buah ekskavator berwarna hijau toska sedang melakukan pengangkatan lumpur. Nah, warga juga tetap banyak yang melakukan aktivitas. Nah, seperti biasa ada orang-orang yang sedang melakukan mengambil besi-besi bekas agar bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi rezeki bagi mereka, dan tidak masalah, memang tidak dilarang selama tidak mencuri. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi dan keseruan kegiatan normalisasi pada hari ini yang ada di Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, yang mana di sini diadakan normalisasi atas perintah Bupati Karawang Aep Saludullah atas instruksi Gubernur kesayangan kita bersama Bapak Haji Dedi Mulyadi
langsung digeber, dikerahkan 4 ekskavator di daerah sini untuk menangani masalah banjir yang sering dialami masyarakat sekitar Batu Jaya. Semoga dengan dilakukan normalisasi ini masyarakatnya bisa terbebas dari banjir. Hasil-hasil normalisasinya juga dirawat dengan baik agar tetap terjaga dan tertata dengan rapi, tidak menimbulkan masalah-masalah lagi seperti kemarin. Dan yang pasti jangan dijadikan tempat untuk pembuangan sampah ya. Ingat, itu selalu pesan saya yang saya tekankan kepada teman-teman semua yang nonton. Jangan pernah membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran air ya kawan ya. Karena kalau sudah menjadi masalah akan sangat sulit diatasi, perlu mengeluarkan banyak anggaran, yang mana yang seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih produktif teman-teman ya. Makanya mulai hari ini kita mulai robah pola hidup kita lebih baik. Minimal ya jangan buang sampah sembarangan. Minimal kalau buang sampah itu harus ke tempat sampah ya kawan ya. Dengan begitu insya Allah nanti lingkungan kita akan terjaga dan selalu rapi dan tidak timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oke, sampai situ dulu video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam videonya, karena saya masih dalam tahap proses belajar. Sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu.